selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 403. Setelah persidangan Yudis selesai, Kenshin dan Kaori yang ke tempatnya Rena. Begitu pula Iwan dan Ririn, yang juga berada di situ. Mereka pun akhirnya bertemu. Kemudian beberapa waktu berjalan, malam pun datang. Kenshin tiba-tiba dapat kabar kalau ibunya Ririn mengalami sakit keras dan dilarikan ke rumah sakit. Kenshin langsung ke lokasi untuk melihat kondisinya. Begitu halnya dengan Iwan, yang mendapat kabar yang sama. Iwan pun bergegas pula ke rumah sakit juga. Saat itu jam 1 dini hari. Cuacanya begitu dingin sekali. Kaori yang memaksa ikut pergi mengalami hal yang sama. Hingga Kenshin bilang, "Kan udah aku bilang Kaori, lebih baik di rumah saja. Kamu sih malah ikut begini." Kaori menjawab, "Nggak ikut gimana saya ceritanya? Tadi aja kita baru bertemu. Masa aku di rumah saja? Kan nggak enak sama Mbak Ririn." Kaori bicara sambil mendekapkan tangannya, seperti tak kuat dengan udara dinginnya. Kenshin pun menghentikan mobilnya. Langsung jaketnya diberikan ke istrinya. Sembari Kenshin bilang, "Ini Kaori, kamu pakai jaket 2, biar kamu nggak kedinginan." Kaori menjawab, "Tapi say kamu entar malah kena dinginnya." Kenshin menyahut, "Sudah kamu pakai aja, aku nggak kenapa, nggak merasa dingin." Kenshin segera mengenakan jaket itu, memasangkannya ke Kaori, lalu ia menjalankan mobil lagi. Sementara itu, di lain tempat, Iwan juga sama. Ia dalam perjalanan mengendarai motornya, motor lama yang ia punya. Iwan pun sendiri, meski cuaca yang dingin, malam juga sepi. Iwan tetap nekat untuk menemui Ririn ke rumah sakit. Lalu Kaori yang bersama Kenshin. Kaori pun bertanya, "Oh ya Mas Iwan udah tahu belum ya kalau ibunya Mbak Ririn sakit?" Kenshin menjawabnya, "Udah tahu Kaori, ini aja tadi aku dikabari Iwan." Kaori pun bicara, "Terus Mas Iwan ke sana juga ya?" Kenshin menyahut, "Ya tentu Kaori." Kaori pun bertanya lagi, "Apa Mas Iwan naik motor say? Motor lama itu? Kan kasihan kalau gitu, malam-malam gini, udaranya dingin sekali. Apa nggak baiknya kita belikan nanti mobil atau motor baru untuk Mas Iwan? Kan Mas Iwan udah banyak berjasa, banyak menolong pula." Kenshin pun menjawab, "Iya benar Kaori, aku juga berpikir sama denganmu. Kemarin sudah aku bilang begitu. Tapi Iwan selalu menolaknya. Katanya nggak usah, motornya sangat bersejarah. Kalau punya baru, Iwan takut melupakan kenangannya. Di motor itu pun kita kan sama, punya cerita juga. Jadi nilainya sangat berharga dari motor yang baru." Mungkin Iwan berpikir seperti itu, makanya tetap memakainya. Kaori pun menyahut, "Kalau itu sih aku juga mengerti. Tapi alangkah baiknya, langsung aja nanti kita belikan. Oh ya tempat tinggalnya Mas Iwan juga. Apa kamu nggak memikirkan itu? Masa Mas Iwan di tempat kos aja? Nggak kita berikan rumah yang layak?" Kenshin menjawab lagi, "Itu sudah pernah juga aku katakan Kaori. Iwan juga tak mau. Ia tetap saja ingin tinggal di tempat kosnya." Kaori pun bicara, "Ya langsung aja say, kita carikan rumah. Pasti entar Mas Iwan mau menerima, mau menempati." Kenshin pun bilang, "Aku rasa Iwan belum siap Kaori. Belum mau punya rumah sendiri. Iwan ingin seperti biasa. Lagian Kaori, kamu harus tahu, bahagia itu nggak bisa diukur dengan rumah, nggak bisa diukur dengan barang mewah. Bahagia itu sederhana, aku juga pernah merasakan. Jadi Kaori, apa yang kamu pikir tentang Iwan? Yang kamu kira kasihan? Iwan belum tentu begitu. Meski tak punya motor baru atau rumah tinggal yang nyaman, Iwan tetap bahagia. Sama seperti aku dulu, waktu kerja cleaning service pertama, lalu menerima gaji. Meski uangnya sedikit, tapi aku senang sekali bisa menikmati kerja sendiri. Meskipun waktu itu ada pegawai wanita yang menghina. Katanya cleaning service bisa apa? Bikin minuman kok nggak enak. Hahaha." Kenshin tertawa, menyinggung Kaori. Kaori langsung bilang, "Dasar kamu say masih diingat aja." Kenshin bicara, "Ya tentulah itu, namanya juga kenangan.
Akhirnya dapat istri kamu. Kenshin melihat Kaori, tiba-tiba menghentikan mobilnya, dan Kenshin mendekat, menyentuh wajahnya Kaori. Kenshin langsung saja mencium keningnya, dengan mesra sekali. Sembari Kenshin bilang, "Aku sayang kamu Kaori." Kaori pun tersenyum. Lalu Kenshin menjalankan mobilnya. Tak beberapa lama kemudian, sampailah mereka di tujuan. Ketika itu hampir jam 2 malam. Kenshin dan Kaori langsung mencari kamar, mencari tempat ibunya Ririn dirawat. Setelah bertanya pada petugas jaganya, akhirnya ditemukan lokasinya. Kenshin dan Kaori segera mendatangi, dan mereka pun melihat Ririn yang bicara dengan dokternya. Saat itu Ririn di depan kamar. Iwan pun belum tiba. Kenshin langsung menyapa, "Rin, gimana kondisi ibumu Rin?" Ririn menjawab, "Oh, ini Ken lagi dirawat di dalam. Lagi diperiksa oleh dokter." "Oh ya, maaf ya Ken. Maaf ya Mbak Kaori. Aku tinggal keluar dulu ya. Mencari obat di apotik depan. Karena di sini tak ada. Dokter barusan ini meminta. Jadi maaf ya aku tinggal dulu." Ririn terlihat kebingungan, dan juga sangat tergesa-gesa. Kenshin langsung bicara, "Mana Rin resepnya? Kamu di sini saja sama Kaori. Kamu tunggu ibumu. Biar aku yang beli di luar." Ririn pun menyahut, "Tapi Ken, aku jadi nggak enak." Kenshin langsung saja bilang, "Sudah, mana berikan resepnya. Aku tak segera mencarinya. Kaori, kamu temani Ririn ya." Dan Ririn memberikan kertas tulisan. Kenshin langsung mengambilnya, dan dengan setengah agak berlari, Kenshin kembali keluar untuk membeli obat. Setelah itu, hanya berselang semenit, ada dokter yang memanggil, "Mbak Ririn, cepat masuk sebentar. Ibunya ingin bertemu." Duh, untung saja ada Kenshin. Dengan sigap menggantinya, untuk membelikan obatnya. Kalau terlambat sedikit saja, Ririn sudah keluar, dan Ririn segera masuk ke dalam. Kaori pun menemani Kenshin yang sudah di pintu gerbang. Setelah bertanya pada Pak Satpam, Kenshin mendapat pemberitahuan, kalau apotik yang ada di luar sudah tutup semua, karena ini sudah jam 2 lebih. Kalau masnya cari obat ini, hanya ada satu, tapi tempatnya agak jauh. Itu ada di jalan persimpangan. Masnya nanti lurus saja, kemudian belok ke kiri. Pak Satpam pun menyebut nama apotiknya. Kenshin bertekad akan membelinya. Dikira Kenshin jaraknya tak seberapa. Ia pun akan berjalan saja. Pak Satpam pun juga sama. Mengira Kenshin naik kendaraan. Hingga Kenshin keluar. Dengan cepat ia berjalan. Malam itu nampak begitu sepinya. Lampu-lampu menyalanya tak terang. Hingga suasana seperti mencekam. Setelah beberapa langkah, Kenshin melihat ke depan. Nampak jarak yang dilihatnya tak sama seperti dipikirnya. Kenshin mulai curiga. Tempatnya ini jauh. Dan segera saja, Kenshin berlari. Meski itu malam hari. Ketika sampai di pertengahan, Iwan yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit itu. Dari kejauhan, Iwan pun melihat ada orang berlari kencang, nampak sendirian di gelap malam. Iwan yang berjalan pelan-pelan, akhirnya pun berpapasan. Namun karena memang gelap, Iwan tak melihat itu temannya. Orang yang berlari itu adalah Kenshin. Hingga Iwan melanjutkan berjalan saja terus ke depan. Kenshin pun demikian. Meski ia merasa ada motor lewat di seberangnya, Kenshin tak melihatnya, karena tergesa-gesa sekali. Kenshin juga sama, ia berlari saja, sambil menatap ke depan. Sampai kemudian, handphonenya Iwan berdering. Iwan pun mengangkatnya. Kaori yang menelponnya, dan Kaori langsung bicara, "Halo Mas Iwan. Mas Iwan sudah sampai mana nih?" Iwan menjawab, "Oh ini Mbak Kaori. Sebentar lagi akan sampai. Ini pun sudah terlihat rumah sakitnya." Kaori pun segera bilang, "Oh ya Mas Iwan. Kalau gitu entar, tolong cari Kenshin sekalian ya. Karena kata dokter di sini barusan, apotik di luar sudah tutup semua. Ini pun tadi security bilang, kalau ada yang baru keluar, untuk beli obat di jalan persimpangan. Jadi Mas Iwan lihat saja. Barangkali itu Kenshin." Iwan langsung bertanya, "Kenshin pakai baju apa ya?" Kaori menjawab, "Pakai kemeja hitam." Iwan langsung teringat, waduh, jangan-jangan yang berlari tadi itu adalah Kenshin. Gawat nih, jalan persimpangan masih jauh. Iwan langsung menutup teleponnya, tanpa berpamitan ke Kaori. Motornya dibalikan lagi. Segera saja dinyalakan. Iwan mengejar orang yang tadi. Karena merasa curiga, itu adalah Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya?
subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya